Bagi kami para penggagas, ya para penggiat, mangga ya, mangga kepada tim pengkajian menyerahkan sepenuhnya. Perkenalkan nama saya Ahmad Setiawan, Bapak Ibu sekalian, saya adalah ketua tim kajian yang dipimpin oleh pimpinan lembaga ketua pembahasan kajian Kalian Suruhan, dan juga pada para undangan, Pak Samad, Pak Kades, dan tokoh masyarakat, jajarannya, dan dapat mengikuti kegiatan ini. Berupa sedikit seperti terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Unpad dan telah memberikan dukungan atas kegiatan kajian ini. Waalaikumsalam. Dan juga para camat dan para kepala desa atau DPD yang saya hormati semua yang dari sini. Barangkali perkenalkan nama saya Haji Sudarsono, Pidana Hukum. Kebetulan saya diamanai untuk menjadi ketua umum Forum Pengembangan Kabupaten Parungkuta Subang. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, barangkali ada beberapa hal juga sebagai bahan pembanding daripada apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Yang pertama, barangkali perlu diketahui bahwa persoalan pemekaran tentang Parungkuta Subang itu sudah terjadi sejak lama. Itu kurang lebih 20 tahun. Hal-hal politis yang mengganggu itu semua dan hal yang lain. Kami perjuang dan kemudian juga lillahi ta'ala, nah ini untuk kesadaran masyarakat. Yang penting pengkajian ini objektif, mari kita bantu. Cuman kalau bicara ekonomi, mungkin semua dari sampai anak kecil sampai orang tua, usul kantor akan tertawakan kalau kita bicara ekonomi belum banyak. Tapi memang tidak ada hal-hal politis dan segala macam sehingga mempengaruhi daripada hasil pengkajian nanti. Begitu Pak Dokter. Ya, siap. Insya Allah Pak Haji Sidik, kami sebagai akademisi tidak akan mungkin melakukan pelaporan akademik. Istilahnya apapun yang akan kami lakukan ini semua bernuansa objektif. Dan alhamdulillah sejak awal pun Pak Asda 3 kemudian kabar pemerintahan sudah mewanti-wanti kepada kami untuk teliti, hati-hati dalam menerjemahkan data-data yang diterima. Insya Allah Pak, kita akan selalu objektif. Atau mohon Pak Haji Sidik. Terima kasih. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk lebih singkatnya mungkin saya sampaikan tadi betul kata Pak Wawan tadi bahwa di sini kita tidak bisa maksudnya scoring ini atau penilaian keputusan ini tidak bisa hanya sepihak. Misalkan kalau misalkan Subang Utara itu rakyat, tapi malah akan memberatkan untuk kabupaten induknya, Subang Selatannya itu mengakibatkan pemekaran ini juga tidak bisa dilakukan. Di sini ada yang akan ingin bertanya. Di sini yang pertama dari Kecamatan Pamanukan, bahwa kajian ini meliputi apa saja. Ya, kajian ini tadi seperti yang sudah diungkapkan akan melakukan kajian terhadap aspek kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan dan faktor-faktor lainnya. Nah inilah yang nanti akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk bisa mengambil sebuah simpulan layak tidaknya pembentukan Kabupaten Pantura Subang ini. Dan nanti lebih lanjut akan disampaikan penjelasan. Dan kemudian ada Pak Ade Imam. Pak Ade Imam ingin bertanya. Maka silakan kepada Pak Ade Imam. Iya Pak, terima kasih. Kedengaran ya Pak? Ya jelas Pak. Jelas ya? Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada sih. Saya kebetulan putra asli Pamanukan Pak. Putra asli daerah Pamanukan, asli saya kelahiran Pamanukan. Cuman sekarang tinggal di Tangerang. Masalah pembakaran itu saya udah pernah dengar sebelumnya ya, jauh-jauh udah dengar udah enak marak juga. Cuman yang tadi katanya ada
kalau CDOB itu harus diperhatikan juga tentang daerah induknya. Nah ini kalau menurut saya ini semacam ada kontradiksi interminis, Pak. Kontradiksi interminis itu artinya gini, di satu sisi jadi kayak kalau bahasa Sunda apa ya sebutnya, dilepas kepalanya, dipegang ekornya gitu, dilepas kepalanya dibayangkan, jadi Pamanung kan tidak bisa Pantura ya dalam hal ini Pantura tidak bisa memekakkan diri karena tadi alasannya kalau memekakkan diri daerah induknya juga dalam hal ini berarti kan Kabupaten Subangnya juga harus diperhatikan seperti itu kan. Artinya di sini kan ada kepentingan politik. Nah, kalau saya perhatikan dari segi SDM, dari segi sumber daya alam, organisasi dan manajemen dan kemampuan keuangan itu sudah sangat-sangat layak gitu. Artinya ada apa ini gitu. So, kajian yang tadi saya dengar sudah lama sampai ada beberapa jilid tim kajian pemekaran Subang dari tahun berapa saya nggak tahu ya angka pastinya, cuman yang tadi saya dengar ada dari 2012 tuh jilid berapa, dan sekarang juga yang tadi Pak Sudi ya, Pak Sudi kebetulan saya kenal juga sama beliau. Jadi artinya tadi kalau bicara tidak ada kepentingan politik dalam hal pengkajian ini, itu saya rasa hal yang jauh dari hati gitu, karena dua pernyataannya semacam kontradiksi ini, ada pertentangan dalam satu pernyataan seperti itu Pak. Ngomongnya nanti CDOB, tapi harus juga dilihat daerah induknya, karena saya tahu kalau Pantura lepas, Subang kehilangan artinya gitu. Jadi bohonglah kalau misalkan tidak ada kepentingan politik, ini pasti ada kepentingan politik. Ya, satu nomor Pak Ade. Ya, sama-sama. Iya. Baik, atas pertanyaan Pak Ade ini memang kemungkinan hampir sama dengan bapak-bapak yang lainnya. Mengapa yang namanya daerah induk itu mesti menjadi perhatian juga apabila terjadi sebuah pembangunan wilayah. Kami ingin menyampaikan apresiasi dan sebesar-besarnya kepada forum P2S yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Haji Sudiarto Esa. Terima kasih atas perjuangannya Pak Haji Sudi serta kawan-kawan dari P2S, para pejuang, pegiat dan relawan pemekaran Subang Utara ini. Saya dari masyarakat yang mewakili di sini Pemalungan ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk Pemalungan dari sisi ekonomi Pak, kalau misalnya kajian kemudian menyatakan bahwa tidak layak dari sisi ekonomi, saya kira itu sangat besar Pak. Karena apa? Pertama, di Pantura ini ada bank-bank besar. Bank besar di Pemalungan hampir ada semua, mulai dari BCA, Bank Danamon, Bank Mega, BRI, semua ada di sini. Kemudian juga pasar modern, mall-mall di sini di Pemalungan ada 3 malah. Nah ini kenapa para pengusaha kok membuka cabangnya katakan di Pantura ini, terutama di Pemalungan? Karena perekonomian masyarakatnya itu sudah mampu Pak. Itu yang pertama, kaitan dengan ekonomi. Itu pernyataan dari kami Pak ya. Nah kemudian ada pertanyaan terkait nama, ketika nanti mudah-mudahan yang insya Allah terwujud Kabupaten di Pantura ini untuk nama itu apakah ditentukan oleh kajian atau atas usulan dari bawah, dari katakanlah forum dari masyarakat untuk penamaan kabupaten tersebut, atau harus menggunakan nama Subang seperti Subang Utara. Dan mohon penjelasannya Pak. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh karenanya bagi kami para penggagas, ya para penggiat, mangga kepada tim pengkajian menyerahkan sepenuhnya
mau dibikin makanya kan sebenarnya kami juga kemarin terhadap Pak Gubernur ingin mempunyai desain Pak Dokter ingin mempunyai desain daerah, tata daerah seperti apa, termasuk Subang. Mestinya Pemda Subang juga dengan adanya Patimban, dengan adanya Manimsa, kalau seperti itu, coba desain Kabupaten Subang itu seperti apa. Oleh karenanya ini juga masukan kepada Pemda Subang tentang desain daerahnya, ya, tentang desain daerahnya. Nah, apa yang tadi disampaikan tentang ekonomi yang melonjak 2-3 tahun ini dengan kepemimpinannya Pak Haji Rohimat, ya, ini bakal akan bisa mendongkrak ekonomi baik untuk Kabupaten Induk dan juga Kabupaten nanti Pantura. Seperti itu, Pak.